Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Qurrata Ayun, kelas 2. Saya berasal dari Mempawah, Kecamatan Pawah Hilir. Perkenalkan, nama Ana Wafa Milati Hanifah. Saat ini Ana duduk di kelas 11 SMA Labaik. Ana berasal dari Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Safitri. Saya duduk di kelas 2 SMA. Saya berasal dari Pontianak. Saya telah menyelesaikan setoran akhir 30 juz pada tanggal 4 November 2022. Alhamdulillah, Ana telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz pada tanggal 5 November 2022 pada saat usia 15 tahun. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran 30 juz pada tanggal 17 November 2022. Saya berusia 16 tahun. Motivasi saya menghafal Al-Quran adalah karena saya bercita-cita untuk memberikan syafaat bagi keluarga saya, dan saya benar-benar ingin menyetorkan hafalan Al-Quran saya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin memenuhi harapan orang tua yang memiliki cita-cita untuk memiliki anak yang hafiz dan hafizul Quran. Motivasi Ana dalam menghafal Al-Quran yaitu Ana ingin membahagiakan kedua orang tua Ana, karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan Ana ingin memberikan sebuah hadiah terbaik di akhirat kelak, yaitu mahkota kemuliaan. Dan Ana ingin memberikan syafaat untuk kedua orang tua Ana beserta keluarga Ana agar kelak kami bisa berkumpul lagi di surganya. Dan Ana ingin menjadi salah satu di antara keluarganya Allah yang berada di muka bumi ini dengan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Motivasi saya dalam menghafal Quran, yang pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Dan saya ingin mewujudkan cita-cita kedua orang tua saya yang ingin mempunyai anak seorang hafizah, dan saya ingin menjadi syafaat bagi kedua orang tua saya di surganya Allah, dan saya ingin memberikan mahkota bagi kedua orang tua saya di surganya Allah nanti. Alhamdulillah, saya telah mengenal Al-Quran dari usia yang masih dini. Saya telah menghafal Al-Quran sejak TK, yaitu menghafal surah-surah pendek, dan menyelesaikan setoran juz 29 dan juz 30, dan telah menyelesaikan setoran 30 juz pada saat SMA. Prosesnya banyak. Kadang saya benar-benar menikmati menghafal Al-Quran karena rasa syukur saya dapat memiliki kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Kadang rasanya juga malas, apalagi saat sedang futur-futurnya, yaitu turunnya kadar iman. Kadang juga saya merasa terkejar-kejar karena kami bertiga berlomba untuk siapa duluan selesai. Alhamdulillah, Ana udah mulai menghafal Al-Quran sejak kecil. Jadi pas TK udah mulai belajar menghafal surah-surah pendek. Dan Alhamdulillah saat SD Ana menyelesaikan hafalan juz 30. Dan alhamdulillah pada saat SMA Ana bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan pas SMP tuh sempat berhenti ngapal karena nggak ada ya program tahfiz. Jadi baru bisa ngapal lagi pas SMA. Terus proses dalam hafal Al-Quran banyak lika-likunya. Pas mulai proses menghafal Al-Quran di SMA Labaik ini, di pesantren Labaik, Ana kan di sini ada program tahsin 3 bulan sama 3 bulan. Jadi itu ngikut program tahsin dulu, dan alhamdulillah dinyatakan lulus tahsin dan boleh menghafal pada tanggal 21 September 2021. Kemudian di situ tuh sempat ngerasa insecure sama teman-teman yang di atas, karena Ana ngerasa tuh kayak Ana nih bukan lulusan dari pondok, sedangkan yang lain tuh kebanyakan lulusan dari pesantren, jadi udah punya bawa hafalan bekalnya dari masing-masing. Tapi di situ Ana mulai bangkit untuk semangat menghafal Quran, karena berpikir kalau misalnya teman-teman yang lain pada bisa, kenapa Ana nggak bisa. Akhirnya semangat buat ngapalin Quran. Mulai dari bangun tidur tuh sekitar jam 1:30 udah mulai ngafal Quran. Habis itu pokoknya
harus pandai-pandai ngatur waktu buat bisa ngecapai targetnya. Saya mulai menghafal Al-Quran bersungguh-sungguh baru di sini di Labaik, karena saya berasal dari negeri. Jadi saya belum pernah yang namanya menghafal Quran, dan di sinilah baru saya merasakan yang namanya bersungguh-sungguh dalam menghafal Quran. Proses saya menghafal cukup banyak rintangan yang saya lewati, dari rasa senang, bahagia, futur. Karena wajar bagi seorang penghafal Quran, kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga proses waktu masa tahsin, saya bisa dibilang terlambat atau terakhir, dan saya sudah berpikir kalau saya tidak bakalan mungkin atau tidak bisa selesai 30 juz. Tetapi dengan tekad saya, dengan niat saya, niat karena Allah, dan karena saya ingin mewujudkan cita-cita kedua orang tua saya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 30 juz. Tips dan kiat menghafal Al-Quran menurut saya, yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa untuk meminta kemudahan darinya. Tapi kalau niatnya belum benar, jalani saja dulu, karena niat akan membenar seiring bertambahnya ilmu. Yang kedua, mencari saingan. Hal ini cukup penting menurut saya, karena hal inilah yang bisa menjadi cambuk untuk saya untuk menghilangkan rasa malas dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, rileks dan tenang. Saat menghafal Al-Quran, usahakan mencari tempat yang tenang, yang bisa fokus, lupakan dulu masalah-masalah, fokus menghafal Al-Quran, insya Allah akan dimudahkan. Wajib bagi penghafal Al-Quran untuk tetap memurojaah hafalannya dengan cara menyetorkannya kepada teman atau muhafizoh dan dibaca saat sedang sholat. Ingatlah, tidak ada istilah selesai dalam berkomitmen dengan Al-Quran. Kalau tips menghafal Quran menurut Ana, yang pertama tuh sama kayak Hilma, yaitu niatnya tuh ikhlas karena Allah. Karena Allah tuh kan Maha mengetahui segala isi hati hambanya. Jadi Allah tuh bakal memudahkan segala jalan untuk meraih ridhonya. Yang kedua, percaya akan kemampuan diri. Kita tuh harus ngubah pola mindset kita, pola pikir kita. Jadi yang kita misalnya beranggapan awalnya itu kayak mustahil untuk menghafal Al-Quran, kita harus mengubahnya buat percaya bahwa kita tuh bisa untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, pasang target hafalan. Misalnya sekian bulan Ana harus ngafal segini, dah harus selesai 30 juz atau yang lainnya. Karena itu tuh bisa jadi bahan buat kita untuk lebih semangat. Kalau misalnya tidak nyampe targetnya, kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Yang keempat, cari saingan, cari teman seperjuangan kayak Hilma dengan Tasya. Kami bertiga tuh sama-sama saling berlomba-lomba dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan memang kami tuh latar belakangnya bukan berasal dari pesantren. Jadi itu memang mulai dari nol. Dan itu tuh bisa kalau misalnya kita lagi malas atau lagi futur ngeliat mereka berdua megang Quran, Ana tuh langsung kayak tergerak, wah Ana ini gak bisa malas-malasan kayak gini terus, harus bisa sama kayak mereka. Habis itu yang keempat, berdoa, minta kemudahan sama Allah. Yang kelima, istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Dan sebelum menghafal Al-Quran tuh kalau bisa baca artinya dulu. Terus baca artinya, jadi kita tuh bisa paham makna dan bisa sekaligus mengamalkan isi dari yang kita hafalkan. Kemudian kalau tips menjaga hafalan Quran hanya satu, yaitu murojaah. Murojaahnya tuh kalau menurut Kiai Harjani pernah disampaikan, kalau murojaah tuh bisa murojaah dilakukan diri sama kita sendiri, murojaah diri sendiri. Terus kedua, murojaah sama teman, minta disimakkan hafalan yang udah kita hafal. Kemudian yang ketiga, hafalan kita tuh bawa dalam sholat rawatib, sholat tahajud, dan sholat duha dan sholat yang lainnya. Habis itu terus yang terakhir, bawa hafalan tuh jadi imam sholat.
Jadi itu kayak bisa ngebuat hafalan tuh jadi lengket di kepikiran kita. Tips atau kiat menghafal Quran, mungkin kalau dari saya hanya ingin menambahkan karena tidak kurang lebih dari jawaban Wafamil dan Hilma. Mungkin kalau dari saya, yang pertama mungkin sebelum menghafal kita terlebih dahulu membaca ayat tersebut agar ketika mengucapkan tidak terlalu terbelit-belit, atau kita membaca artinya terlebih dahulu. Yang kedua, ketika menghafal atau ketika menyetorkan Al-Quran, jangan terlalu terburu-buru, karena terburu-buru itu cukup membuat grogi dan menghilangkan hafalan ketika setoran. Kunci penting dalam menjaga hafalan Al-Quran yaitu murojaah. Kadang ketika murojaah mungkin ada rasa malas, futur, itu wajar, dan itu kami rasakan. Dan tips yang terakhir, sering-sering dibawa bacaan ketika sholat, karena itu merupakan salah satu tips yang sangat ampuh bagi seorang penghafal Quran ketika murojaah. Kendala dalam menghafal Al-Quran, mungkin saat saya sedang memiliki masalah yang membuat saya kepikiran, membuat saya tidak fokus dalam menghafal Al-Quran. Mungkin juga saat sedang turun-turunnya iman saya, saat lagi malas-malasnya ngeliat teman yang santai-santai di saat kami harus mengejar-ngejar target. Mungkin yang paling mempengaruhi saya adalah saat saya lagi kangen-kangennya sama rumah. Kendala dalam menghafal Al-Quran menurut Ana, kendalanya saat Ana ngerasa futur. Itu tuh kayak apa-apa yang mau nambah hafalan pun jadinya malas. Kalau misalnya lagi semangat tuh semangat, tapi kalau misalnya lagi malas tuh kayak bawaannya tuh pengen nyerah aja, karena saking udah pusingnya mikirin hafalan Quran yang numpuk. Habis itu kendalanya pas lagi dalam kondisi sakit terus mikir hafalan, itu tuh jadi bakalan susah masuk hafalannya, dan emang gak ada waktu buat ngapal karena dipakai buat istirahat. Terus yang ketiga tuh pas ngeliat teman-teman yang lain tuh santai-santai main atau ngobrol gitu, dan kita tuh harus ngejar target hafalan, jadi tuh kayak ada rasa iri lah dalam hati tuh ngeliat mereka bisa santai-santai. Tapi rasa itu tuh memang harus dilawan dalam diri seorang menghafal Quran. Terus kendalanya pas Ana lagi ngerasa ndak betah, kangen sama orang tua, kangen sama orang-orang rumah. Tapi Ana selalu ingat lagi kalau misalnya Ana di sini itu tujuannya buat apa. Akhirnya Ana berusaha buat bisa ngelawan semua rasa ndak betah di sini. Rasa kangen tuh harus bisa dilawan emang. Pokoknya saat menghafal Quran tuh kita harus bisa ngelawan rintangan-rintangan yang ada. Jangan selalu diturutin hawa nafsunya. Kendala dalam hafal bagi saya mungkin cukup banyak rintangan yang telah saya lewati karena baru di sini benar-benar saya menghafal. Yang pertama mungkin karena sulit masuknya ayat-ayat Al-Quran, karena pertama kalinya saya menghafal, dan disitulah saya berusaha lagi, mencoba lagi, dan akhirnya saya sudah terbiasa dengan menghafal Quran. Ya, mungkin yang kedua, kendala saya dalam menghafal, rasa futur. Mungkin itu yang dirasakan oleh kami para penghafal Quran, karena rasa futur itu kadang tiba-tiba datang ketika sedang semangat, ketika sedang lagi ingin ngejar target, tiba-tiba futur. Itu mungkin hal biasa bagi seorang penghafal Quran. Dan salah satu kendala menghafal Quran bagi kami para santri mungkin hanya satu, yaitu ngantuk ketika menghafal, itu pasti. Dan yang terakhir, kendala saya dalam menghafal ketika tidak mencapai target, mungkin itu karena saya sakit atau karena saya futur. Jadi disitulah mulai lagi semangat untuk menghafal Quran. Kenangan yang paling berkesan selama saya di Labaik, semua hal yang terjadi di sini adalah kenangan paling berkesan dalam hidup saya. Karena hal-hal yang terjadi di sini tidak akan saya dapatkan di tempat lain. Yang paling berkesan saat saya telah menyelesaikan setoran 30 juz.
salah satu bagian dari mimpi saya tercapai. Merupakan suatu kemajuan untuk diri saya. Pengalaman paling berkesan menurut Ana yaitu ketika Ana ngikut perlombaan MTQ Labaik tahun 2021. Di situ tuh Ana baru menyelesaikan setoran hafalan 5 juz, baru selesai imtihan. Terus ada berita kalau misalnya ada perlombaan MTQ Labaik. Ana tuh di situ tuh kayak diri ini langsung berminat buat ngikut. Walaupun kayak ngelihat diri ini kayak enggak pantas. Baru menyelesaikan hafalan gitu, enggak ada hafalan yang terlalu lengket-lengket betul. Tapi karena tekad telah paksa ikut. Terus pas lagi momen-momen sebelum perlombaan itu dimulai tuh Ana sakit. Jadi waktu yang dipakai untuk murojaah untuk lomba akhirnya enggak bisa. Jadi tuh Ana baru murojaah hafalan tuh berapa halaman di juz 5. Dan pas maju ke depan untuk jawab pertanyaannya, Ana bisa jawab pertanyaannya. Itu tuh kayak apa ya? Mungkin Allah tuh ngelihat niatnya hambanya lagi. Dan situ tuh Ana ngerasa kayak emang kalau misal ketika tekad kita udah bulat mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita, itu tuh pasti Allah bakal mudahkan jalan kita untuk ke sana. Dan situ tuh kan konsekuensinya ada, jadi Ana bakalan melupakan target Ana yang sebelumnya, yang seharusnya Ana harus bisa nyetor segini, Ana kurangin agar bisa untuk murojaah juz-juz sebelumnya, karena lombanya kan cabang hifz 5 juz. Ana berpikir kalau misal memang kita berani untuk bermimpi besar, maka kita juga harus mengambil langkah yang besar, baik sebelum mimpi itu dimulai ataupun setelah mimpi itu dicapai. Niat Ana ngikut MTQ itu sebenarnya hanya untuk mencari pengalaman, tapi Allah ngasih lain. Allah ngasih yang lebih baik daripada sekedar pengalaman. Dan alhamdulillah Ana bisa menangkan lomba tersebut. Pengalaman yang paling berkesan di Labaik menurut saya, semuanya berkesan bagi hidup saya karena baru disinilah pertama kali saya merasakan kehidupan di pondok. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat bahagia bisa merasakan kehidupan di pondok. Yang kedua mungkin pengalaman paling berkesan bagi saya yaitu ketika saya telah selesai menyelesaikan surat 30 juz. Sebelum-sebelumnya saya berpikir saya tidak akan mungkin bisa menyelesaikan. Sebelum menyelesaikan surat 30 juz saya selalu menghitung-hitung lembaran, berapa lembaran lagi saya sampai ke 30 juz. Ketika menyelesaikan surat 30 juz, saya tidak sangat menyangka saya bisa menyelesaikan surat itu, dan saya sangat terharu di waktu yang dibilang cukup lama. Tetapi saya merasa itu merupakan suatu penghargaan bagi saya yang sangat terkesan bagi kehidupan saya. Karena Labaik memiliki program yang dapat membantu teman-teman yang memiliki cita-cita untuk menjadi hafiz-hafizul Quran atau memiliki impian untuk mahir berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Insya Allah itu pun dengan usaha teman-teman. Kenapa harus mondok di Labaik? Karena menurut Ana setelah masuk pondok Labaik ini, Ana ngerasa banyak perubahan yang Ana alamin. Dan memang di pesantren Labaik ini punya 3 keunggulan. Yang pertama Al-Quran, bahasa, dan akhlak. Dan sebenarnya 3-tiganya itu memang punya keterkaitan antara masing-masingnya. Kayak misalnya bahasa, ketika kita belajar bahasa Arab itu juga bisa sekaligus memudahkan kita dalam hafal Al-Quran. Kemudian dan Al-Quran itu kan memang pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran tuh kita juga sekaligus mengamalkan dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti akhlak yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata yang baik, dan lain sebagainya. Dan itu tuh kayak di sini kita betul-betul diajarkan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran yang sesungguhnya. Karena banyak penghafal Al-Quran di luar sana yang mungkin jauh dari kata penghafal Al-Quran yang sesungguhnya. Mereka masih banyak yang bermaksiat, masih banyak yang durhaka kepada kedua orang tua,
dan lain sebagainya. Dan insya Allah di pesantren Labak ini kita bakal dididik dan dibina agar menjadi seorang penghafal Al-Quran yang sesungguhnya. Mengapa harus mondok di Labaik? Bagi saya karena disinilah bukan hanya tahfiz, bukan hanya Al-Quran saja yang unggul di sini, tapi juga berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan juga kami pesantren bukan hanya untuk tahfiz, tetapi juga ada pelajaran-pelajaran umum sama seperti sekolah-sekolah di luar. Jadi kami tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran umum karena ada tahfiznya, ada unggulan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ada pelajaran-pelajaran umumnya. Dan tidak lupa juga dengan akhlak, karena itu merupakan salah satu yang penting bagi kehidupan kita. Untuk adik-adik Yang ingin mendaftar, Jangan lupa daftar di pesantren Labaik. hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.